Udah merekam. Udah nyala. الشمس والقمر بحسبان Oh ini والنجم Pak. والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان تطغوا في الميزان Ayo Quran. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Ini adalah salah satu dari bulan haram ya. Jadi kebaikan di bulan ini insya Allah dilipat gandakan. Begitupun sebaliknya maksiat dan dosa juga dilipat gandakan. Jadi pilih yang mana Bapak dan Ibu? Yang pertama. Baik. Baik, kita lanjutkan tadabbur kita terkait surah Ar-Rahman. Bulan yang lalu kita sudah bahas kalau ada kata benda dalam bahasa Arab diakhiri dengan alif dan nun tambahan ya, maka maknanya menjadi sempurna. Jadi kalau kita terjemahkan lagi dari ayat pertama, zat yang kasih sayangnya sempurna, gitu ya, Ar-Rahman. Kenapa sempurna? Karena kasih sayangnya ini melampaui semua elemen. Ya, kita yang muslim maupun yang non muslim tetap dapat kasih sayangnya Allah. Kita yang rajin ke masjid maupun yang kurang rajin ke masjid juga dapat kasih sayangnya Allah. Bahkan semut pun juga mendapatkan kasih sayangnya Allah. Kemudian ayat yang kedua ditutup juga dengan kata benda yang diakhiri alif dan nun lagi, Pak. Allamal Quran. Dialah yang telah mengajarkan bacaan yang sempurna. Jadi yang maha kasih sayangnya sempurna mengajarkan bacaan yang sempurna. Beberapa hari yang lalu saya pesan Quran medis. Apakah sudah ada di sini, Mas Budi? Belum ya? Nah, pesan ya, pesan. Jadi ada Quran terjemah medis, itu ada keterangan-keterangannya. Misal nanti ada ayat bicara tentang tumbuhan ini, terus nanti ada footnote-nya. Oh ini manfaatnya untuk ini. Misal bicara, oh ini daging burung, misalnya. Walahmi toirin mimma yashtahun. Oh ini bagusnya begini.
cuman belum sampai, masih order. Nah, ini menarik. Salah satu penulisnya itu beliau menjelaskan, seorang dokter. Jadi semua yang ada di alam raya ini, galaksi Bima Sakti ini, semuanya bertasbih kepada Allah tanpa terkecuali. Hatta kuman, bakteri, kanker, itu semuanya ikut bertasbih kepada Allah. Makanya Allah turunkan Al-Quran. Kenapa? Karena kata dokter ini, saya lupa namanya, kata Pak dokter yang nulis Quran medisnya ini, salah satu tim penyusunnya, ketika dibacakan Al-Quran, Pak, kuman, bakteri itu ikut bertasbih. Saya sering sampaikan di sini, saya pernah baca Pangeran Diponegoro itu punya kuda. Kudanya ini mau jalan, kalau sudah dibisikin di telinganya surah Al-Ikhlas sebanyak tiga kali. Jadi ibu, kalau bapak diajak belanja kok sulit, nah ini sudah, nah, dekatkan ke telinganya, bacakan surah Al-Ikhlas, biar ikhlas. Ya, sama juga bapak, kalau ibu kok pagi sudah ceramah, siang dikit motivasi, sore siraman rohani, malam khutbah, nah sudah di telinganya dibacakan, ya, surah Al-Ikhlas. Ya, jadi ternyata kata dokter ini bahkan cancer, ya, kuman, bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu semuanya ikut merespon bacaan Al-Quran. Nah, apa dalil penguatnya? Mari kita buka surah 17. Surah Al-Isra. Ya. Surah Al-Isra ayatnya 44. Ya, monggo Mas Budi. Bacakan. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Ya, sampai kita semuanya bertasbih, Pak. Sampai ini kita punya meja. Meja ini terbuat dari apa, Bapak? Kayu. Kayu ini asalnya apa? Pohon, ya. Nah, ini juga ikut bertasbih. Ikut bertasbih. Nanti menjadi saksi. Sampai ini gelas. Jangan kita bilang ini benda mati, benda hidup. Itu versi biologi. Kalau versi Al-Quran, semuanya hidup. Dia ciptaannya Allah. Nanti akan jadi saksi. Saya dulu ketika di dunia dipersembahkan untuk ngasih minum jamaah Al-Husna. Wah, ini dia nanti juga akan ikut. Maka bapak-bapak kalau ke masjid, ya dibawalah mobil mewahnya. Jangan swallow-nya terus yang dibawa, ya, sandal swallow, ya. Nanti nyampe surga, loh Pak Farid mobil saya kok nggak ikut. Lah, karena yang dipakai ke masjid sandal swallow. Nah, swallow-nya ikut ke surga. Kan sandalnya Bilal begitu. Sandalnya Bilal ini terompahnya sudah di surga. Rasulullah sampai kepo. Bilal, apa amalan yang kamu lakukan? Kamunya masih di dunia, terompahmu sudah nunggu di sana. Oh, kata Bilal, oh ini kayaknya Rasulullah. Saya ini setiap hari tidak terputus dari yang namanya wudhu. Jadi kalau batal, ambil air wudhu. Dan sebagai bentuk penghormatan saya terkait toharoh ini wudhu, selesai wudhu saya sholat sunnah toharoh. Wah, ini bukan Nabi yang meletakkan. Ternyata Bilal punya kreativitas, Pak. Bid'ah kalau bahasa kita. Tapi kemudian di ACC sama Rasulullah, maka menjadi hadis yang boleh kita amalkan, boleh. Jadi Bapak berwudu terus sholat. Kenapa? Setiap kita berwudu ini, yang bersemayam di atas kita, di kanan kiri kita ini adalah malaikat. Ibu juga seneng kalau bapaknya rajin wudu, ya. Bapak juga seneng kalau istrinya rajin
wudu wangi ya, jangan pulang dasteran terus bau berambang ya, terus minyak senyong-nyong apalagi. Ya, jadi kalau kita berwudu ini insya Allah bawaannya jadi wangi. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Zat yang kasih sayangnya sempurna, mengajarkan kita bacaan yang paling sempurna, yakni Al-Quran. Bahkan semuanya ikut bertasbih dan merespon yang namanya bacaan Al-Quran. Contoh lainnya apa Pak? Ada orang kesurupan, coba Pak bacakan Quran, nggak ngefek. Tapi begitu dibacakan Al-Quran, wah, respon itu Pak, bacakan Al-Quran. Ya, jadi mau dia orang baik, mau dia orang buruk, setiap kita ada sisi baiknya. Dan setiap orang baik ada sisi buruknya. Maka harus disentuh sama yang namanya Al-Quran. Mari kita buka ayat lain yang saya pernah jelaskan, tapi semoga ini menguatkan kita lagi. Kenapa kita butuh Al-Quran? Baik, kita buka surah Asy-Syura, surah ke-42, ayatnya 52. Ya, mengapa kita butuh Al-Quran? Monggo Mas. Surah 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan terjemah kami, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran itu, apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya, tadi kita simak bersama Bapak dan Ibu, Mas Budi membacakan, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Ya. Tapi kalau kita lihat teks Arabnya, nggak ada kata Quran Pak di situ. Saya bacakan ya. Wa kadzalika, dan demikian itu, auhayna, kami telah wahyukan, ilaika, kepadamu Muhammad, ruhan min amrina, dari perintah kami. Nggak ada kata Quran. Ya. Tapi ternyata ruh itu nama lain daripada Al-Quran. Jadi yang disebut ruh ini nggak cuma arwah kita Pak. Malaikat Jibril juga punya nama lain ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Makanya malaikat Jibril tugasnya menyampaikan Al-Quran. Nah, yang menarik lagi, mari kita buka surah 38. Surah Shad. Ya. Surah Shad 38 ayatnya 72. Oke. Nah, surah 38 ayat 72. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaannya kepadamu, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Ya, di ayat ini kita dapat penjelasan apa yang membedakan kita Bapak dan Ibu dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Hewan makan nggak Pak? Makan. Kita makan Pak? Makan. Hewan tidur. Kalau ikan gimana tidur? Merem atau melek? Ya, yes, pokoknya sama dengan kita. Ternyata yang beda ini. Surah 38 ayat 72 dijelaskan. Ketika penyempurnaannya prosesnya itu hampir sempurna. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kemudian aku tiupkan kepadanya itu sebagian dari ruhku. Ini Allah yang berfirman. Nah, jadi kita ini juga punya ruh. Bahkan Allah berfirman, sebagiannya aku titipkan di manusia. Ini yang membedakan kita dengan hewan. Makanya hewan itu nggak kenal ini milik siapa, ambil aja. Ya, ini biji-bijian siapa, pokoknya ada di tanah, saya makan. Kira-kira begitu.
Ya, tapi kalau manusia masih nanya dulu, iki bakwannya siapa? Oh, bakwannya Mas Budi. Oh, halal, halal. Nah, baru kita makan. Ini membedakan karena kita punya dimensi ruh ini. Nah, maka seolah-olah saya selalu sampaikan, ruhnya Allah titipkan sebagiannya di kita, sebagiannya di Al-Quran. Maka kalau separuh ini ketemu dengan separuh ini, Pak, ibarat soulmate, belahan jiwa, belahan hati, ketemu ini nanti jadi cahaya. Maka di surah Asy-Syura tadi, Mas, wahai Muhammad, kamu nggak tahu sebelumnya apa itu Al-Quran, apa itu kitab, tapi kami jadikan dia sebagai cahaya yang menerangi jalan manusia menuju Shiratal Mustaqim. Maka Nabi berpesan, manusia kok hatinya nggak pernah disentuh Al-Quran, hatinya mati. Rumah kok nggak pernah di ngajiin Al-Quran, kata Nabi jadi apa, Pak? Kuburan. Iya, ini hadis Nabi sahih. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Iya. Kenapa? Karena nggak ada cahaya di sana. Maka kita tadi ngantuk-ngantuk ya, berangkat sholat subuh di sini ya, dengan semua masalah yang ada Bapak dan Ibu. Ya, cicilan belum lunas, misalnya itu bentar lagi Idul Adha, bingung ini mau nyembelih kambing, domba atau sapi atau onta atau dinosaurus misalkan gitu ya, atau gajah ya. Terus tiba-tiba kita jadi makmum, imamnya bacanya Al-Quran. Oh itu Masya Allah. Kalau sudah bacaan Al-Quran, Pak, di hati rasanya kok gitu. Bapak, mohon maaf nih kalau dibaca Al-Quran ini, mau dia pakai irama, nggak pakai irama, itu tetap enak. Bapak datang ke sebuah pedalaman di hutan, tiba-tiba terdengar suara ngaji. Gimana, Pak? Kabur. Apalagi ngajinya Masya Allah terbata-bata. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai nggak sampai hati, Pak. Dengernya itu wa kadzalika. Itu kita denger itu ketulusan ada di situ. Ya Allah, sudah sepuh, pakai kacamata double, Qurannya besar. Wa kadzalika. Masya Allah. Tapi ini bukan masalah siapa yang baca. Ya, bukan Qurannya merek apa. Yang dibaca ini kalamnya Allah. Mau di gimana pun juga dia mutiara. Dia berlian, pasti indah. Bapak dengar anak-anak TPA baru belajar ngaji, abata bahasa gitu. Itu juga kitanya tenang gitu ya, tapi ya di upgrade lah, masa dari dulu Iqra jilid 4 aja ya, di upgrade Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai orang tuanya udah meninggal kita takziah ke kuburan yang dibuka Iqra. Al-Fatihah, wes baca apa untuk orang tuanya, begitu dibaca apa baca orang tua kita bingung, malaikatnya juga bingung, ini Quran versi mana ya. Jadi Masya Allah, ruh ketemu ruh jadinya cahaya. Enak Bapak dan Ibu kalau jalan kita dibimbing sama Al-Quran, enak. Ditanya, Pak Farid gimana nyari calon presiden? Nah, Al-Quran bilang apa? Ya, Al-Quran bilang yang zadahu bastatan fil ilmi wal jism, misalnya. Di salah satu ayat, ya, kriteria pemimpin itu yang punya sisi lebih dari sisi ilmu dan juga jasmaninya. Nah, misalkan, ya, maka zaman dulu raja ini harus pinter perang. Nah, kira-kira begitu ya. Raja harus pinter strategi, pinter membaca rasio bintang, membaca arah tanpa kompas, membaca apa teks-teks kuno dan seterusnya. Ini misalkan. Terus Al-Quran bilang apa misalkan? Al-Quran bilang pemimpin ini yang amanah. Al-Quran bilang apa lagi? Nabi Sulaiman itu, Pak, King of the King, raja di raja. Itu di surah An-Naml dijelaskan
beliau mau mendengar suara rakyat terkecilnya. Apa itu? Semut. Ya Allah, jadi kalau ada presiden mau nggak mau dengar apa kata rakyat. Nah, ini berarti tidak mencontoh Nabi Sulaiman. Kita ini bapak, pemimpin rumah tangga. Anak kita ngasih masukan. Kamu ngapain? Bapak ini lebih banyak makan garam manis pahitnya dunia. Sudah, jangan ceramahin bapak. Jangan, karena Nabi Ibrahim saja ngasih komunikasi dua arah sama Ismail. Ayah dapat mimpi, disuruh nyembelih kamu. Coba nak perhatikan gimana pendapatmu. Al-Quran mengabadikan itu. Padahal jarak kita ke Nabi Muhammad ini hampir 14 abad lebih. Nah, Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim lebih jauh lagi. Kok ternyata sudah ada diskusi dua arah. Ini zaman sekarang. Kamu kalau nggak nurut sama ayah, tak coret dari kakak. Wah, ya. Terus orang ibu, pokoknya, nak, kamu kalau nggak mau nikah sama laki-laki pilihan ibu, ya, jangan lagi panggil aku ibu, kata ibu. Panggilnya Simbo. Ya, jangan bapak dan ibu. Kita diskusi dua arah. Itu boleh nawarkan, boleh. Nah, ini ibu ada kenalan, rajin ke masjid, ikut pengajian, ATM-nya banyak, semua bank punya. ya, terus mobilnya juga alhamdulillah lah, warna biru ada angkanya 06 misalnya, ya, angkot. Ya, sandalnya merek Swallow misalkan gitu ya. Dan ini insya Allah baik ini nak, gimana? Coba dulu ketemuan. Coba istikharah, cocok, alhamdulillah. Begitu kurang lebih Al-Quran. Jadi enak ngajar. Al-Quran bilang cari calon istri, ya, misalkan ada perempuan cantik tapi dia nggak seakidah sama kita, tidak seagama, tidak sekeimanan. Di sisi lain ada yang seiman tapi mohon maaf kurang cantik. Al-Quran bilang apa Mas Budi? Ya, Al-Quran bilang yang kurang menarik itu tapi seagama itu lebih baik dipilih daripada yang cantik meskipun dia cantik tapi berbeda akidah. Ini Al-Quran ini yang bilang. Ya, kalau perasaan kita, nafsu kita pengennya yang cantik, Pak. Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi enak kalau sudah hidup dibimbing sama Al-Quran, jatuhnya enak. Baik, kita lanjut Mas Budi ayat ketiganya. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Dia menciptakan manusia. Oke. Nah, insan di sini lagi-lagi ditutup dengan redaksi alif sama nun. Berarti kita ini makhluk Allah yang paling sempurna. Ya, insan, ya. Insan. Kemudian ayat 4-nya Allamahul bayan. Mengajarkannya pandai berbicara. Ya, ini juga Bapak dan Ibu yang membedakan kita dari makhluk Allah lainnya. Allah menciptakan kita punya lisan, bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Coba Bapak ketemu kucing pulang dari masjid, tanya Pak, ya, Assalamualaikum. Wah, sudah sarapan? Dia jawabnya meong gitu, ya. Terus ekornya ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah, kumisnya, ya, diangkat sebelah, yang sebelah turun. Nah, artinya apa ini? Ya, tapi ternyata ketika di zaman Ottoman Empire mau runtuh, Pak, ya, Turki Utsmani mau runtuh, ulama kita sudah mencatat bahasa binatang sampai sejauh itu. Sayang kitabnya itu direbut sama mereka dan kita nggak tahu ceritanya. Ya, jadi orang bisa nggak Pak Farid bicara sama binatang? Sebenarnya bisa, karena ulama kita di zaman itu sudah mencatat sampai sedetail itu, Pak. Sampai bahasa, mohon maaf, pohon-pohonan juga dibaca.
pohon-pohonan itu. Putri malu aja Pak, kita sentuh langsung nutup. Ya, anjing itu juga ekornya kalau lagi seneng dia kemana, kalau lagi marah gimana. Itu ulama kita saking nggak ada lagi yang dibahas. Itu sampai bahasa binatang itu dicatat Pak. Itu saya pernah baca. Sayangnya direbut sama musuh kita, ya, terus kemudian dikaburkan itu. Makanya pelatih-pelatih apa itu, lumba-lumba, harimau, itu bukan hal yang mustahil. Wong Nabi kita, Nabi Sulaiman dulu ngomong sama hewan. Nah, tapi jangan terus ke Mamang Gufron ya. Ya itu beda lagi kalau ngomong sama semut ya, makoli makoli ya itu saya agak ragu kalau itu. Ya kalau Nabi Sulaiman percaya kita karena memang bisa berdialog. Ya, jadi kelebihannya adalah kita bisa bayan, ngomong yang jelas. Maka penting ya Bapak dan Ibu dikasih waktu untuk yang namanya apa namanya ini? Recalling. Kalau saya dulu di SD itu ngajarin recalling. Saya budayakan itu Bapak dan Ibu. Setiap saya pulang dari mana, ketemu istri, saya cerita. Bun, tadi alhamdulillah di Masjid Al Husna, waduh sarapannya enak banget. Cerita. Ketemu sama siapa aja ya? Wah ini mulai interogasi. Ya ada Mas Budi, jamaah-jamaah, Bapak Ibu semuanya. Cerita. Ini perlu. Anak kita pulang sekolah jangan ditanya nilai Pak. Berapa tadi matematika skornya? Dapat 100 Pak enggak? Jangan. PR-nya sudah dikerjakan belum? Tambah stres Pak. Ya, Ibu jangan. Yang ditanya apa? Perasaannya. Gimana tadi di sekolah nak? Seneng enggak? Sama Ibu guru gimana? Sama Pak guru gimana? Sama, istri juga perlu ditanya enggak Bu sama Bapak perasaannya? Iya, perlu ditanya. Ibu, sudah saatnya tawaf di Tanah Abang? Nah, kira-kira gitu ya. Jadi jangan sampai istri yang ngomong suaminya sudah peka. Ini istrinya, ayah coba periksa lemari bunda. Begitu diperiksa keluar kecoa, cicak ya, hewan peliharaan keluar semua, semut ya. Apa yang ayah lihat di sana? Ayah melihat ada kecoa, ada semut, ada ini gitu. Padahal maksud istrinya adalah ini sudah saatnya belanja. Wah, penting ya Bu ya? Penting. Jadi jangan cuma marah-marah. Karena semua bisa diselesaikan dengan bayar. Dengan diskusi bisa selesai. Ya. Jadi hatta presiden, menteri, rakyat. Kenapa orang harus demonstrasi, Pak? Itu karena tidak bisa saling bicara. Tidak bisa saling bicara. Ya, jadi akhirnya menggunakan kekerasan dan anarkis. Ya, baik kita lanjut ayat 5-nya, Mas. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ayat ini ditutup dengan redaksi lagi-lagi kata benda yang ada alif sama nunnya. Bihusban. Berarti hitungannya sempurna. Nah, makanya dengan menggunakan metode hisab ini, Pak, ya, itu Ormas Muhammadiyah sudah tahu Lebaran 100 tahun lagi terjadinya tanggal berapa, hari apa. Bahkan mereka sudah tahu gerhana matahari 200 tahun lagi terjadi di bulan apa, di malam apa. Itu sudah bisa ditentukan. Kenapa? Karena ayatnya bilang begini. Hisab yang Allah berikan dari sisi matahari dan bulan itu sempurna. Mari kita lihat korelasi di ayat lain, surah Yasin, surah ke-36, ya, surah 36, ayat 40, Mas. Ya. Ya, surah 36 ayat 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, ini dia. Nah, jadi tidak mungkin matahari kejar-kejaran sama
bulan. Begitu juga siang tiba-tiba lomba lari estafet ngelawan malam. Tiba-tiba lebih dulu siangnya misalnya. Enggak, semuanya beredar kata Allah pada garis edarannya. Dan itu kalau Bapak lihat ini ada Bapak tulis ya, di ayat terakhirnya itu kullun fi falakin yasbahun. Kata kullun fi falakin saya pernah bahas waktu itu di sini. Ka kullun fi falak. Huruf pertama sama terakhirnya sama-sama kaf. Kullun ka fi falakin. Ini sama-sama ka. Ka bertemu ka. Saya bikin garis ya, melingkar. Terus setelah ka ada lam, kullun. Falak juga lam, lam ketemu lam. Tadi ka ketemu ka, lam ketemu lam. Kita bikin garis mutar. Fi ada huruf fa. Falakin, fa lagi. F ketemu F. Huruf tengahnya apa Pak Matori? Huruf iya. Ya, Mas Budi ya. Kullun fi falakin yasbahu. Nah, kita mau nyorotin kullun fi falak. Karena artinya apa? Kullun, setiap ya, setiap semua ciptaan Allah itu fi falakin, di garis orbitnya. Jadi kalau kita belajar dulu apa ini? Pelajaran apa Pak? Astronomi. Ini letaknya matahari di sini, ini bulan, ini planet Mars, ini Neptunus, ini Pluto. Ini ternyata ada garis semuanya yang bentuknya circle dan di tengahnya itu adalah matahari. Nah, jadi indah sekali Al-Quran. Ini siapa yang bikin kalau bukan Allah? Kok bisa mirip gitu? Ka bertemu ka, lam bertemu lam, fa bertemu fa, tengahnya ya. Lah ini kalau kita bikin garis semua seolah-olah edaran galaksi Bima Sakti. Masya Allah. Makanya saya heran juga karena saya sering mengutip Gus Baha, ikut kajian Gus Baha nyimak. Gus Baha ini kan kalau secara struktural secara kultural beliau NU. Ya, NU ini terkenal dengan metode ru'yah. Kalau menentukan apa? Ramadan, Lebaran. Ternyata di salah satu pengajiannya beliau bilang, kalau saya hisab. Beliau bilang, karena ayatnya jelas, sempurna hitungannya. 100 tahun lagi kapan gerhana, kapan ini sudah. Nah, tapi kemenak kita ngadain sidang isbat itu dananya banyak yang keluar, ya, yang keluar banyak ya. Tapi inilah fikih, ya selalu ada dua pendapat. Boleh pakai ru'yah, boleh pakai hisab. Tapi saya heran. Loh, Gus Baha ini secara kultural NU, kok ternyata di salah satu pengajiannya beliau malah dukung hisab. Sudah hisab, ini kita zamannya bukan seperti zaman Rasulullah yang belum ada teleskop. Ya, zaman dulu masih lihat dengan mata telanjang. Ya, nah, untuk ke Mekah Madinah aja ya naiknya onta misalkan gitu. Ya, meskipun Rasulullah sudah dikasih jet pribadi, buruk. Ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj gitu. Tapi hari ini hari yang semua serba canggih gitu loh. Terus kita kembali ke agak manual. Ini Gus Baha itu ini jelas nggak mungkin matahari mendahului bulan, nggak mungkin malam mendahului siang, semuanya sama. Jadi hitungannya sebenarnya sudah akurat kira-kira. Nah ini tapi wallahu alam gitu Bapak dan Ibu silahkan karena masing-masing ada dalilnya. Yang mau menggunakan hisab boleh, yang menggunakan ru'yah juga boleh. Cuman saya heran, ini beliau kulturnya NU kok malah Muhammadiyah. Jadi sekarang ini terbolak-balik Bapak Dani. Yang Muhammadiyah malah NU, yang NU malah MU. Begitu. Iya. Saya ini kan lahir di Jogja. Dan kultur Jogja ini Muhammadiyah. Itu bapak saya cerita. Sekarang di kampung ini kita ngadain misal minggu pertama Yasinan, minggu kedua Yusufan. Yusufan baca surat Yusuf. Nanti minggu ketiga kita baca surah Al-Kahfi misalkan gitu. Loh kenapa Pak? Iya, kita nggak mau kalah sama orang-orang NU yang ada rutinitasnya baca Yasin, tapi kita nggak mau surat yang lain cemburu. Akhirnya ya minggu ini Yasin, minggu depan Kahfi, minggu depan kira-kira begitu. Loh malah gitu sekarang.
Kita kalau belajar masalah ngirim pahala untuk mayit, Pak. Ngirim pahala untuk mayit. Yasin tahlilan itu kan habis itu kita seolah-olah dapat pahala, kita overkan untuk orang yang sudah meninggal. Lah ternyata versi Imam Syafi'i itu nggak nyampe. Nggak nyampe, Pak. Imam Syafi'i punya pendapat itu nggak nyampe. Beliau menggunakan dalil Allah taziru waziratun wizra ukhra. Ya, jangan seseorang ikut memikul yang beban kesalahan orang lain, baik itu kesalahan maupun pahala. Ini versi Imam Syafi'i. Padahal mayoritas kita di Indonesia Syafi'iyah. Tapi kita baca Yasin, tahlil, kirim pahala. Ya, sampai boleh nggak ini korban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ini versi Syafi'i nggak boleh. Nggak nyampe. Oh, sudah meninggal, urusan meninggal. Yang hidup saja, yang ini versi Syafi'i. Tapi kemudian Imam Ahmad bin Hambali, mazhab Hambali, Pak. Ini yang banyak dianut sama orang-orang Muhammadiyah, orang-orang salaf, ya, Wahabi, misalkan itu. Nah, ini menggunakan Imam Ahmad. Ternyata beliau berpendapat itu sampai. Loh, piye, Pak? Jadi harusnya yang yasinan tahlilan ini teman-teman kita salafi. Orang-orang itu tidak boleh yasinan tahlilan. Loh, piye? Bolak-balik ini kita sekarang ini. Jadi yang kita merasa Syafi'i, oh ini nyampe ini. Padahal Imam Syafi'i sendiri bilang nggak nyampe. Yang teman-teman menganut aliran Salafi, nggak bakal nyampe. Padahal imamnya bilang nyampe. Makanya saya bilang hari ini kita terbolak-balik. Makanya ada lagu tak bola-balik, ya. Nah, gitu. Jadi bingung kita, Pak. Ya, gimana jadi Pak Farid? Ya, sudah ambil yang mudah karena ini ranah fikih. Ya, ada perbedaan pendapat. Jadi saya kemarin dikirim sama Mas Budi, Pak Farid ada pertanyaan dari jamaah terkait kurban. Nah, saya bawakan bukunya, Pak. Nah, langsung sembelihan. Saya pelajari kemarin, Pak. Nah, saya pelajari. Ternyata memang sebegitu toleransi agama kita ini, Pak. Contoh misalkan ya, di Muhammadiyah, di Magelang, itu ada satu kampung yang punya tradisi kalau kurban itu seumur hidup hanya sekali sudah. Gimana? Ada Pak di daerah Magelang. Itu satu kampung ini kalau Idul Adha jarang ada hewan kurban di situ. Kalau ditanya, dulu sudah tahun 1970, dulu sudah tahun 1980. Mereka dalilnya apa? Nah, dulu Nabi itu haji cuma sekali, nyembelihnya juga sekali, sudah itu berarti sudah, ya gitu kira-kira. Tapi ada yang berpendapat enggaklah, tiap tahun kalau punya kelapangan rezeki ini tetap kurban. Masalah gitu aja. Gitu. Terus contoh lain misalkan masalah ini Ustadz boleh enggak satu sapi untuk bertujuh misalkan gitu ya. Oh ya boleh karena memang ada landasan hadisnya. Ya, ini langsung ke sana ini kita udah mau jam 6 kurang. Enggak apa-apa ya. Ada hadisnya ya. Ya. Mana kemarin? Ya. Nah, nanti saya carikan lagi. Jadi ternyata ada hadisnya Rasulullah membolehkan untuk kasus unta atau sapi itu boleh bertujuh. Berarti itu bentuk apa, Pak? Bentuk Rasulullah itu sangat toleransi. Enggak semua kita ini orang berkecukupan atau orang kaya. Jadi kalau nggak bisa beli sapi sendirian, ya sudah kita patungan bertujuh. Sekarang ada pertanyaan, lah kalau berenam Pak Farid, karena dalilnya bilang 7. Nah ini saya pelajari di sini, ternyata minimal 1, maksimal 7. Jadi kalau mau berlima pun juga boleh, ya mau berenam juga boleh.
boleh maksimal 7 lah. Kalau lebih dari 7 nggak boleh. Ya, misal satu RT dikoordinir sama Pak RW, setiap orang iuran 100.000. Nah, ini terkumpul dari 100 warga. Lah ini nggak bisa. Kasihan sapinya nanti pas nyebrang Siratal Mustaqim. Yang naik sampai 100, nggak boleh. Ini 7. Ya, 7 maksimal 7. Nah, bahkan lebih dari itu ada dalilnya sahih, Pak. Rasulullah ketika menyembelih domba itu bilang, ya Allah, terimalah kurban dariku, dari keluargaku, dan dari umatku. Bayangkan Pak, umat Muhammad kita masuk, Pak. Cuman 1 ekor kambing itu. 1 ekor kambing. Makanya lagi-lagi Gus Baha itu di pengajiannya, kalau saya nggak salah dengar, itu beliau bilang, kalau kita dikasih kelapangan rezeki, ya sudah, kita berusaha kurban sesuai hewan yang diperbolehkan kurban. Apa itu? Hewan ternak. Ya, jadi kalau ada pertanyaan lebih afdol mana ini Ustadz? Domba atau sapi? Unta, atau sekalian unta, misalkan begitu. Nah, ini ternyata di Al-Qur'annya dijelaskan al-an'am. Al-an'am ini hewan ternak. Nah, bukan hewan unggas. Pak, saya ternak bebek, beda, itu unggas. Itu hewan unggas. Hewan ternak yang misalkan seperti domba, sapi, unta, kira-kira begitu. Nah, ini diperbolehkan. Tapi kata Gus Ba, kalau adalah pada tahun itu kita nggak punya kelapangan rezeki, ya sudah, sembelih ayam, bagi-bagi ke tetangga kanan kiri, boleh. Karena apa? Mementingkan spirit berbaginya. Tapi secara fikih diterima nggak korbannya? Ya enggak, karena itu ayam, gitu. Tapi spiritnya, semangatnya untuk berbagi itu boleh. Saya dulu di pondok Gontor itu setiap santri iuran, Pak. 10.000. Karena santri ada 4.000, jadi 4.000 kaliin 10.000. Wah, lumayan. Dapat berapa ekor sapi. Tapi Pak Kiai bilang, ini bukan korban, ini latihan korban. Karena syaratnya nggak terpenuhi, maksimalnya hanya 7. Latihan korban jatuhnya sedekah. Boleh, enggak apa-apa, karena adik-adik santri belum punya ma'isyah, belum punya gaji, ya. Nah, jadi dilatih semangatnya dari kecil, gitu. Nah, ini menarik Gus Ba, saya dengar tuh. Ya, kalau nggak punya hari itu rezeki untuk sapi atau domba, ya sudah, minimal ya beli ayam, sembelih, bagi kanan kiri. Nanti yang tukang potongnya capek, kasih makanan ayam dari kita, kira-kira gitu. Karena spiritnya itu, saudara. Ya, tapi secara fikih ada aturan main, sah dan tidaknya, gitu ya. Jadi sangat lentur. Subuh mau pakai kunut atau enggak kunut, sama-sama ada dalilnya. Sudah, nggak usah nyalah-nyalahin. Yang salah yang enggak sholat. Kasihan udah capek-capek ke masjid. Waduh, ini mau pakai kunut, saya nggak mau sholat di sini. Loh, di sini kok malah kunutan? Saya nggak mau sholat di sini. Loh, jangan. Jadi bapak ini sholatnya karena Allah atau karena kunut tadi. Nah, gitu. Jadi kita kembalikan niat kita. Jadi menarik nih. Jadi ternyata begitu lentur sekali agama kita ini. Ya. Baik, ini sudah mau masuk suruk ya, Mas? Masih belum ya. Saya jawab dulu pertanyaan yang kemarin, nanti takutnya tidak terjawab. Kemarin, ya. Baik, pertanyaan pertama, atas nama keluarga, pertanyaan apakah boleh? Nah, saya sudah pelajari di kitab ini fikih tentang sembelihan, ya boleh, karena ada dalilnya dari Rasulullah tadi. Ya, ini 1 ekor domba ini untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Nah, tapi kemudian para imam 4 ini berbeda pendapat terkait di luar keluarga. Jadi misal Pak, saya, istri, anak saya 4, kan yang nyari nafkah saya. Maka kalau saya langsung 6-6-nya korban 6 ekor domba atau 6 ekor sapi kan lumayan Pak. Ya, kecuali saya anaknya
apa pengusaha batu bara, kelapa sawit ya, kira-kira begitu, itu oke lah kira-kira. Nah, maka di sini terus saya bilang, ya Allah, ini domba dari saya dan keluarga saya. Jadi yang masuk dalam radar dinafkahi sama orang tersebut itu masih boleh. Tapi kalau Pak RT bilang, ya Rob, terimalah ini domba dari saya Pak RT dan seluruh warga saya, RT 03, 02 tidak masuk, nggak ikut patungan. Nah, ini tidak sah. Gitu. Jadi untuk keluarga satu, untuk dan keluarga boleh. Kira-kira. Nah, adapun yang sapi untuk 7 orang itu boleh di luar keluarga. Jadi paham nggih? Bedanya domba satu untuk satu keluarga boleh, karena satu keluarga ini masih dalam radar dinafkahi orang yang sama. Istrinya yang ngasih nafkah juga suaminya, anak-anaknya juga sama. Tapi ketika sapi bertujuh, lah ini kita boleh tidak harus satu keluarga. Pak RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7 patungan. Yuk, Pak, kita beli sapi. Nah, boleh, boleh. Karena bukan keluarga. Dalilnya ada hadisnya sahih ya, ada di Bukhari, ada di Muslim. Kemudian untuk nama almarhum, pertanyaannya apakah boleh? Nah, kembali. Kalau versi Imam Syafi'i malah nggak nyampe, nggak boleh. Ya, tapi kalau versi Imam Ahmad bin Hambal boleh, boleh ya. Kenapa? Berlandaskan hadis. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Anak Adam ini kalau sudah meninggal terputus semua perkaranya kecuali 3 urusan, 3 perkara. Apa itu? Salah satunya adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin sholih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Nah, sekarang kita mau fokus di sedekah jariyah ini. Jadi terkadang misal almarhum ibunda kita itu pas meninggal punya apa namanya warisan, ya, atau nazar misalkan itu. Nah, tolong nanti Idul Adha ini ya berkorban untuk nama ibu. Belum nyampe Idul Adha ibu udah meninggal dunia. Maka ini kita kerjakan. Pakai duitnya ibu, nazarnya ibu. Terus kemudian sekarang nggak ada nazar, nggak ada wasiat. Saya inisiatif sendiri. Ya Allah, hari ini saya dapat gaji sampai segini, saya punya rumah, punya mobil, punya semuanya ini dulu yang ngajarin ibu saya. Saya kepingin korban atas nama almarhumah karena sebagai bentuk kebaktian saya. Nah, ini versi imam yang lain boleh. Ya, jadi untuk almarhum diperbolehkan. Ada yang nggak membolehkan? Ada. Terus yang mana Pak Farid? Monggo. Fikih itu begitu, Pak. Fikih itu gitu. Jadi ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kenapa bisa begini, Pak Farid? Karena terkadang dari Nabi pun dalilnya juga ada lebih dari satu. Bukan kok Nabi pelin-pelan, bukan. Justru itu bentuk kerohimannya Nabi Muhammad, kepintarannya Nabi Muhammad. Bayangkan kalau korban ini Pak harus satu orang satu. Waduh, sedikit Pak yang korban. Ya, satu sapi harus satu orang. Ini nunggu kiamat 2 kali diputer baru bisa korban, kurang lebih sulit. Nah, jadi salah satunya itu. Baik, saya lanjut lagi. Korban 1 ekor sapi apakah boleh atas nama sendiri 1 orang? Sangat boleh. Sangat boleh. Kalau 1 ekor sapi kurang dari 7 orang, apakah boleh? Boleh. Minimal 1, maksimal 7. Baik. Kenapa harus 7 orang? Karena Rasul yang bilang. Rasul yang ngendikan, ya. Ya, ayo, mari bertujuh boleh patungan. Karena Nabi tahu kalau 1 orang belum tentu semua orang punya duit. Berapa Pak harga 1 ekor sapi sekarang, Mas Budi? 23. Lah, 23 ini kalau 1 orang kan lumayan, Pak. Udah bisa umroh ya. Beli motor udah bisa itu ya. Asal jangan nikah lagi ya. Ya, kurang. Kurang. Nah, ini 23 kalau dibagi 7 berapa jatuhnya? 3,5. 3,5 juta. Lah, agak ringan. Agak ringan. Terus
Sejarah hewan kurban adalah kambing sekarang bergeser ke sapi. Dampak umum dari pengorbanan. Sapi untuk 7 orang jatuhnya lebih mahal. Kalau 1 orang 1 ekor kambing lebih murah. Tergantung. Kalau kambingnya kambing Garut yang petarung, kemarin saya ditawarin 15 juta. 1 ekor Pak, kan istri saya orang Garut. Tawarin, paling murah 7 juta, malah lebih murah yang sapi 3,5 juta. Iya, jadi tergantung. Tapi kalau sapinya limusin ya lebih mahal sapi juga. Gitu. Jadi mari kita hitung jangan masalah mahal murahnya ya. Apa namanya? Nah, bergeser dari domba ke sapi. Nah, ini saya juga pernah menyimak kajiannya Gus Bahar. Kalau beliau yang simak dari kajian beliau, itu beliau lebih senang malah domba. Kenapa? Memang dari sisi sejarah. Ya, siapa Pak yang disuruh korban pertama kali? Qabil Habil. Qabil ini dia petani, maka yang dia persembahkan hasil panen. Habil ini peternak. Dia cari domba yang paling bagus, paling terengginas, dia persembahkan. Dan Allah terima dombanya Habil. Nabi Ibrahim Pak, ketika mau nyembelih Nabi Ismail, Allah gantinya dengan sapi, onta, atau domba? Domba. Nabi Muhammad, itu saya cari di literasi, itu beliau lebih sering pakai domba. Dombanya levelnya yang gibas, yang gede Pak, yang gibas. Itu Nabi Muhammad. Tapi pernah nggak Nabi sembelih onta? Pernah, pas haji onta. Nah, tapi kemudian ada dalil dari Al-Quran bahwasanya ya min bahimatil an'am. Nah, an'am ini artinya hewan ternak. Artinya boleh pakai sapi, boleh pakai onta. Kenapa tidak semua kita doyan kambing? Saya punya guru itu tidak berani nyembelih dan tidak berani makan kambing, muntah langsung. Ya. Jadi kalau korban itu beliau malah pergi dari pondok, nggak tega ngelihat penyembelihan itu, ya, dan nggak doyan kambing Pak. Gimana mau dipaksakan? Ya, dipaksakan nggak bisa gitu. Makanya enaknya Islam ada banyak pilihan. Nggak bisa nasi uduk ya bubur. Apa sekarang apa? Apa Bu sekarang? No? Kacang hijau loh, bisa kacang hijau, kacang-kacangan bergizi ini ya. Kira-kira begitu. Jadi enak saja, di kita bikin simple saja ya. Tapi kalau ditanya memang afdolnya mana? Ya nggak berani bilang karena ini contohnya Nabi, yang ini Al-Quran, Allah. Jadi monggo disesuaikan seleranya saja. Karena terkadang juga warga Indonesia ini mayoritas nggak begitu suka kambing. Iya, buktinya apa? Kalau dikasih bagi-bagi daging tuh, yang sapi mana? Nanya gitu. Yang dicari lidahnya, apalagi buntutnya, ya, pahanya, kakinya, apa kikilnya dan seterusnya. Kira-kira. Nah, ini menunjukkan warga kita memang lebih suka dengan sapi. Makanya di kompleks saya juga, Pak Matori, itu yang kambing domba sedikit, paling cuma 3. Tapi yang sapi bisa sampai 10, bisa banyak. Iya, mayoritasnya sapi. Jadi namanya dakwah, kita kan pengen kebermanfaatannya diterima. Kita ngasih, Bapak tahu saya nggak suka jengkol, terus ngirimin saya jengkol, ya nggak saya makan, ya kan kira-kira gitu. Tapi Bapak tahu saya suka banget jengkol, kirim tiap minggu, misalkan gitu. Pak, kira-kira begitu. Jadi ada unsur begitu Pak. Dulu ulama kita di Kudus, karena tahu budaya Kudus itu mendewakan dewa sapi. Bahkan sampai sekarang Bapak kalau makan soto di sana, itu dagingnya kerbau. Kudus, Bapak saya orang Pati. Tahu. Loh Pak, kok dagingnya agak ya Pak? Iya, ini di Kudus ini. Kudus ini sapi didewakan. Di Bali, Bapak nyembelih sapi, wah bisa berantem itu. Nah, maka kemudian boleh juga pakai kerbau. Nah, saya waktu di Gontor dulu pernah patungan satu angkatan belinya kerbau. Jadi saya pernah makan daging kerbau itu. Di Bali juga gitu, boleh. DKM-nya punya inisiatif ganti kerbau. Kenapa? Karena kita menjaga perasaan agama sebelah. Ya, kasihan dewanya kita cincang-cincang. Kira-kira begitu ya. Enak wis, Islam itu enak gitu. Nah, kalau Gus Bah itu yang lucu waktu itu gitu. Kenapa saya domba gitu? Iya ya.
Kalau domba jelas nggak bisa bertujuh satu orang. Kan itu maksudnya satu keluarga, bukan terus istrinya ikut iuran, anaknya ikut iuran, enggak. Karena memang bapaknya yang nyari nafkah, bapaknya yang beli. Cuman istrinya dinafkahin, anaknya dapat, jadi tercover. Ya Allah, saya nggak bisa, istri saya satu, anak saya satu, ini satu buat sekeluarga. Nah, jadi kata Gus, nanti di Siratal Mustaqim hewan sembelihan kita ini kan jadi kendaraan kita, Pak. Ya toh? Kalau bertujuh, bayangkan, Pak, yang satu di tanduk sebelah kanan, ya, Pak Matori di tanduk kanan, Pak Arif tanduk kiri, saya di bagian buntut, ya. Terus nanti ada yang di perut, ada yang gelantungan di leher. Kita bayangkan, ya. Gus Pak bercandanya begitu. Saya udah domba satu-satu saya naikin, nah, kira-kira begitu. Beliau nggak mau berbagi. Tapi ini kan pendapat salah seorang ulama kita, ya. Kita merujuk ke Al-Quran ternyata boleh, dan Rasul juga membolehkan bertujuh. Nah, gimana nanti pembagiannya? Apakah ditanduk? Apa ini kan asumsi kita di sini? Iya, karena sedekah kita di sini yang cuma satu aja, Pak, itu bisa jadi 700 kali lipat, ya kan? Bapak sedekah satu Avanza di Masjid Al Husna untuk operasional atau untuk ambulan misalkan itu, ya. Itu di Al-Quran bilang nanti akan ada 7 bulir. Setiap bulirnya ini ada 100. Jadi nanti Bapak buka Grab di sana bisa. Punya 700 Avanza di surga, ya. Pak Nadiem Makarim disaingi nanti. Pak Nadiem, saya bikin Grab juga nih, Gojek apa-apa kira-kira. Karena satu mobil kita bisa berubah jadi 700. Jadi bisa jadi nanti sapi yang kita sembelih ini sangat mudah bagi Allah melipat gandakan. Nggak usah khawatir Pak Matori sama Pak Arif berantem, aku nggak mau ditanduk kiri ya, aku maunya kanan. Bisa saya yang kanan. Jangan. Jadi kita nggak usah pikirkan itu. Baik, ini ada lagi. Ya, jadi sudah clear ya Bapak Ibu terkait sejarah dari domba kok sekarang bergeser ke sapi. Boleh, tidak apa-apa. Terus, ya, tolong diluruskan. Alhamdulillah, sudah ya Mas ya. Baik, ini saja yang kita pelajari pada pagi hari ini karena sudah over time waktunya. Saya cukupkan di sini. Kita berdoa semoga Allah lapangkan rezeki kita sehingga kita nanti bisa berkurban. Semoga Allah terima kurban kita nanti. Semoga banyak umat Nabi Muhammad yang mendapatkan manfaat dari hewan kurban kita. Kurban ini bukan untuk gengsi-gengsian, tapi untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kesyukuran kita, bentuk cinta kita sama Allah, bentuk kasih sayang kita kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, tidak membuat kita justru saling membuka celah berbeda pendapat, akhirnya malah terus berantem. Tapi untuk bisa saling memahami bahwasanya perbedaan itu memang ada karena ada maslahat di sana. Semoga semua yang hadir di majelis ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rezekinya, disehatkan jasmaninya dan rohaninya, dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, kesehatan dan keberkahan. Dan untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang belum pergi ke masjid, semoga Allah panggil hatinya untuk bisa mendekat ke masjid, mendapatkan senantiasa cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk semua yang kita cita-citakan, yang itu baik menurut Allah, semoga Allah kabul. Kalau itu tidak baik menurut Allah, semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.